Kami membawa gagasan perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera. Mudah-mudahan nanti akan banyak masukan. Kami ingin mendengar terus-menerus catatan masukan dari masyarakat agar bisa menyempurnakan itu sampai nanti kita berada pada posisi akhir pada saat pemilu yang akan datang. Koalisi kami bertekad untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, negara yang rakyatnya sejahtera. Saudara, hari ini KPU telah resmi menetapkan calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan maju di pesta politik 2024 nanti. 3 pasangan peserta Pilpres pun akan kembali memasuki tahapan pengundian nomor urut pada besok hari. Musim survei elektabilitas pun tiba. Bahkan jelang penetapan Capres-Cawapres, hasil survei elektabilitas paslon sudah mulai bermunculan. Situasi politik saat ini membuat hasil survei elektabilitas menjadi dinamis. Mulai dari putusan MK terkait syarat batas usia Cawapres atau Capres-Cawapres 2024 hingga kejutan majunya Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto sebagai Cawapres. Saudara, sejumlah lembaga survei mencatat elektabilitas 3 kandidat pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 dalam sepekan terakhir. Survei ini dilakukan terutama merekam dampak elektabilitas usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat Capres-Cawapres. Sejumlah lembaga survei pun menunjukkan hasil yang berbeda usai sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat batas usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun dan atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dinamisnya hasil survei ini juga dipengaruhi usai Gibran Rakabuming Raka memberikan kejutan untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Gibran yang juga merupakan kader PDI Perjuangan memilih bergabung dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Meskipun banyak pro dan kontra atas majunya Gibran di Pilpres, nyatanya keputusan Gibran turut berdampak pada elektabilitas Prabowo Subianto. Kita langsung saja lihat hasil dari survei Carta Politika Indonesia terlebih dahulu. Dari survei yang dilakukan pada tanggal 26 hingga 31 Oktober 2023 menyebut bahwa elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD bersaing ketat dengan pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Ganjar Mahfud ini memperoleh angka 36,8%. Sementara pasangan Prabowo Gibran memperoleh 34,7% dan pasangan Anies Muhaimin memperoleh angka 24,3%. Sisanya sebanyak 4,3% responden tidak tahu atau tidak menjawab. Kemudian kita bergeser ke hasil lembaga survei dari Poltreking pada Jumat pekan lalu yang merilis hasil survei elektabilitas pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Hasilnya, saudara, pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ini punya nilai elektabilitas 40,2%. Disusul dengan hasil survei dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan elektabilitas angka 30,1% dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar elektabilitasnya ada di angka 24,4%. Masih ada responden yang memilih tidak menjawab survei atau tidak tahu dengan jumlah 5,3%. Survei ini diselenggarakan pada periode 28 Oktober hingga 3 November 2023. Dari sini saudara kita sudah bisa melihat bagaimana dinamisnya elektabilitas Capres-Cawapres 2024 dari 3 pasangan calon. Selanjutnya kita akan juga melihat bagaimana hasil lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Rilis survei elektabilitas jelang Pilpres 2024 di sini menyebutkan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh elektabilitas paling atas. Dari survei di 38 provinsi pada 27 Oktober hingga 1 November 2023 ini menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran ada di angka 39,7%. Sementara Ganjar Pranowo Mahfud MD ada di angka 30% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ada di angka 24,4%.
Sama seperti hasil survei Poltreking tadi. Namun menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, pasca putusan MK dan juga isu nepotisme Jokowi ternyata tak berpengaruh signifikan pada pemilih Prabowo Gibran. Hasil elektabilitas dari sejumlah lembaga survei langsung ditanggapi oleh Capres dan Cawapres tahun 2024. Capres PDIP misalnya, Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga ini masih dinamis dan bisa saja berubah sewaktu-waktu. Ganjar menambahkan pihaknya memiliki survei internal yang menyebutkan bahwa dirinya bersama Mahfud ini unggul dibandingkan dengan paslon lainnya. Masih dinamis. Kemudian kita akan punya data-data dan angka-angka yang lain karena saya melihat tidak seragam kemarin. Tapi kami menghormati aja sih berbagai survei yang ada. Karena saya dengar memang akan banyak survei nanti yang serupa itu, jadi saya tidak kaget. Sementara itu dari Koalisi Indonesia Maju, Cawapres Gibran Rakabuming Raka juga turut menanggapi hasil survei yang mencatatkan Prabowo Gibran ini peroleh suara yang tinggi. Di hadapan relawan dan juga pendukungnya, Gibran ini meminta agar pendukungnya tetap memantau hasil survei dan terus bekerja keras. Gibran bahkan yakin jika tren survei terus seperti ini bakal bisa menang di Pilpres 2024 hanya dengan 1 putaran. Kalau ada berita surveinya jelek, berarti kita harus kerja keras lagi. Kalau ada berita surveinya bagus, harus kerja keras lagi. Pokoknya kita banyak diam, banyak bekerja. Harus santai. Dan kalau teman-teman lihat survei, ya memang surveinya seperti itu. Kalau trennya seperti itu, ya artinya memang benar-benar 1 putaran. Selanjutnya, menurut calon Presiden Anies Baswedan, usai angka survei pada dirinya dinyatakan pada urutan terakhir, ia tak terlalu memperdulikan hasil survei ini. Bersama Muhaimin Iskandar, Anies akan terus bekerja dan berjalan untuk meraih kemenangan. Anies tetap optimis karena menurutnya sudah melihat kenyataan di lapangan seperti apa. Kemarin menempatkan Pak Anies kembali di Buncit, Pak. Tanggapannya Pak terkait survei tersebut? Ya, kita terus jalan, kita terus bekerja, kita terus menjangkau semua. Dan kami makin hari makin optimis karena kita melihat kenyataan di lapangan dengan pertanyaan sederhana. Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya terjangkau? Kalau harganya tidak terjangkau, apakah mau diteruskan? Kalau tidak, maka kita perlu perubahan. Saudara, survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei masih menempatkan pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud bersaing ketat di Pilpres 2024. Namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap pasangan calon Anies Imin yang perlahan merangkak naik. Dari hasil survei yang masih fluktuatif ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai bahwa survei yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga cukup cair dan belum bisa dijadikan pegangan siapa yang akan memimpin di pertarungan Pilpres kali ini. Ya, dalam politik masih serba mungkin ya. Apalagi misalkan kalau naiknya elektabilitas itu katakanlah masih dalam tahap margin of error. Artinya masih saling bisa mengalahkan satu sama lain. Nah, Amin juga masih bisa menyusul. Karena dalam konteks perubahan sikap masyarakat itu kan saat ini masih ada swing voters gitu ya. Masih belum menentukan pilihannya. Ini kan masih bisa diambil oleh siapapun. Baik oleh kubu Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud maupun pasangan Amin, Anies dan Caimin. Jadi saya melihat potensi untuk bisa saling mengalahkan masih terus terjadi ke depan begitu. Lantas seberapa besar hasil survei ini mempengaruhi perilaku pemilih jelang Pilpres? Bisakah hasil survei ini mengubah preferensi dukungan di pemilu nanti? Berikut tanggapan warga. Ya, kan kita kalau sampai tunggu debatnya kita baru tahu ya program-programnya mereka apa, gimana. Itu kayaknya sampai ke debat itu baru kita ada pertimbangan lagi kayaknya. Kalau sejauh ini sih cuma profil-profilnya nggak berubah sih. Berarti masih tetap dengan satu pilihan, setiap ada pilihan yang sedari awal ya? Betul. Saya lihat
ya usia udah 70 ya, saya lihat oh ini yang baik untuk memimpin negara dengan manusia dan rakyat yang banyak ini, kayaknya yang cocok ini gitu loh. Yang satu memang merakyat, yang satu ahli hukum ya. Jadi ya cocok lah. Oke, berarti sudah mantap dengan pilihannya sedari awal ya? Pasti. Pemungutannya kan sampai 14 Februari nanti kan. Masih ada masa kampanye, masih ada waktu timbang-timbang. Selain visi misi, nanti dinamika para calon ini gimana gitu. Berarti sampai sekarang belum menentukan pilihan? Belum nentuin pilihan. Oke, tapi Baik yang jelas. capres maupun partai. Oh oke, tapi yang jelas nanti nggak golput ya? Bakal milih. Ya saudara, apapun hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres saat ini kemungkinan besar masih akan terus dinamis. Tahapan demi tahapan akan dilalui oleh 3 pasangan calon Capres, maksud kami calon presiden dan juga calon wakil presiden. Pengundian nomor urut yang akan digelar esok hari hingga kampanye dan juga debat Pilpres kini kian ditunggu masyarakat untuk memantapkan pilihan saat pemungutan suara nanti. Saudara, berita utama masih akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi. Salah satunya mengenai bayi usia 12 hari hilang dari dalam kamar. Orang tua kebingungan dan kemudian langsung lapor polisi.